Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hestin Melani, saya dari kelas TKJ 2. Saya ingin menjelaskan tentang routing statis. Routing statis adalah salah satu konsep komunikasi data yang menggambarkan cara untuk mengkonfigurasi jalur seleksi router dalam jaringan komputer. Jenis routing ini adalah jenis konfigurasi yang tetap atau tidak berubah atau statis. Ciri-ciri routing statis. 1. Tidak akan mentolerir jika terjadi kesalahan pada konfigurasi yang ada. Jika terjadi perubahan pada jaringan atau terjadi kegagalan sambungan antara dua atau lebih titik yang terhubung secara langsung, arus lalu lintas tidak akan disambungkan oleh router. 2. Konfigurasi routing jenis ini biasanya dibangun dalam jaringan yang mempunyai beberapa router. Umumnya tidak lebih dari 2 atau 3. 3. Informasi routingnya diberikan oleh orang atau biasa disebut administrator jaringan. Secara manual, satu router memiliki satu tabel routing. 4. Jenis ini biasanya digunakan untuk jaringan kecil atau stabil. Konsep routing statis. Perlu diingat bahwa static routing merupakan jalur spesifik yang ditentukan oleh admin jaringan untuk meneruskan paket dari jaringan sumber ke jaringan tujuan, di mana jaringan tujuan telah diketahui terlebih dahulu. Maka konfigurasi untuk menghubungkan dua buah router dibutuhkan perangkat yang saling terhubung, di mana dalam membuat routing statis ada hal-hal yang perlu diketahui, antara lain: 1. Subnet IP setiap jaringan. 2. Network dari alamat IP tujuan. 3. Jalur alamat IP yang akan dilalui oleh jaringan sebagai pintu keluar. Cara kerja routing statis. Cara kerja routing statis dapat dibagi menjadi 3 bagian. 1. Administrator jaringan yang mengkonfigurasi router. 2. Router melakukan routing berdasarkan informasi dalam tabel routing. 3. Routing statis digunakan untuk melewatkan paket data. Seorang administrator harus menggunakan perintah IP route secara manual untuk mengkonfigurasi router dengan routing statis. Perintah routing statis. 1. Perintah untuk mengaktifkan routing statis pada mode konfigurasi global atau config. 2. Perintah untuk menonaktifkan routing statis pada mode konfigurasi global atau config. 3. Perintah untuk mengecek tabel routing. Kelebihan dan kekurangan routing statis. Kelebihan routing statis. 1. Lebih aman daripada routing dinamis terhadap metode spoofing. 2. Tidak ada overhead atau waktu pemrosesan pada CPU router, atau router lebih murah dibandingkan dengan dinamis. Tidak ada bandwidth yang digunakan di antara router. 4. Routing statis menambah keamanan karena administrator dapat memilih untuk mengisikan akses routing ke jaringan tertentu saja. Kekurangan routing statis. 1. Rentan terhadap kesalahan penulisan dan lebih merepotkan dibandingkan routing dinamis. 2. Administrasi harus benar-benar memahami internet network dan bagaimana setiap router dihubungkan untuk dapat mengkonfigurasikan router dengan benar. 3. Jika sebuah network ditambahkan ke internet network, administrator harus menambahkan sebuah route ke semua router secara manual. 4. Routing statis tidak sesuai untuk network yang besar karena menjaganya akan menguras banyak waktu dan pekerjaan. Konfigurasi routing statis di Mikrotik. Untuk membuat konfigurasi routing statis dalam suatu jaringan komputer, diperlukan beberapa alat atau perangkat jaringan. Begitu juga saat nanti mempelajari bab tentang routing dinamis. Adapun alat yang harus dipersiapkan adalah: 1. Komputer. 2. Hub atau switch jika diperlukan. 3. Kabel LAN RJ45. 4. Router atau memakai mikrotik. Pada bab selanjutnya telah dibahas sedikit mengenai router dan mengapa harus diperlakukan perangkat yang disebut router, karena memang router berfungsi untuk menghubungkan dua komputer.
atau device yang membentuk sesuatu yang disebut jaringan atau network agar antar komputer atau device itu bisa saling berkomunikasi. Router dapat digunakan untuk menghubungkan banyak jaringan kecil ke sebuah jaringan yang lebih besar, yang disebut dengan internet network, atau untuk membagi sebuah jaringan besar ke dalam beberapa subnetwork untuk meningkatkan kinerja dan juga mempermudah manajemennya. Router mikrotik adalah salah satu intermediate device yang banyak digunakan karena memiliki harga yang lebih ekonomis dibandingkan dengan perangkat Cisco lainnya. Selain itu, router mikrotik juga mudah untuk dikonfigurasi. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.